Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Anggota kelompok kami, yang pertama Adit Nabuasa, yang kedua Ivona Lydia Mendes, Michelle Ratu Awang, Patricia Visita Inalajar, Dimitro Arepin BS, dan Erda Iga Maria Manifa. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan data yang kita amati, observasi, dan teliti. Observasi ialah keseluruhan data mengenai kelompok objek yang lengkap dan jelas yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara jelas, yaitu berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup. Contoh soal populasi. Panana mempunyai kolam ikan yang di dalamnya terdapat 50 ekor ikan mas dan 100 ekor ikan mujair. Amir, putra Paknana, mengambil 1 ekor ikan mas dan 1 ekor ikan mujair kemudian ditunjukkan kepada temannya. Tentukan populasinya. Penyelesaiannya, populasi adalah seluruh ikan yang dimiliki oleh Panana. Jadi, populasi ikan adalah 50 ekor ikan mas dan 100 ekor ikan mujair. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang representatif dengan karakteristik yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel yang baik harus dapat mewakili keseluruhan populasi dan hasil penelitian agar dapat diterapkan ke seluruh populasi. Dalam suatu penelitian, proses penarikan sampel sangatlah penting karena pertama, dapat menghasilkan analisis dan data yang lebih akurat dan mendalam. Yang kedua, lebih menghemat waktu penelitian. Yang ketiga, menghemat biaya operasional penelitian. Yang keempat, ruang lingkup penelitiannya lebih luas. Yang kelima, hasil penelitian akan lebih fokus. Dalam penggunaan sampel atau proses penarikan sampel tentunya ada keuntungan dan kerugian atau kelebihan dan kekurangan. Kelebihan atau keuntungan dari penggunaan sampel yang pertama, lebih menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, pencarian data lebih mudah dikarenakan pencairan dilakukan dalam kelompok kecil. Yang ketiga, mudah diteliti karena datanya lebih sedikit. Kekurangan atau kerugian dalam penggunaan sampel. Yang pertama, kita harus tepat dalam pemilihan. Salah memilih maka akan berakibat fatal dengan hasil yang dicari. Yang kedua, harus melakukan pengacakan sebagian data yang tidak begitu efektif untuk mewakili seluruh data. Untuk contoh, dapat kita lihat pada slide soalnya, yaitu Pak Ahmad mempunyai kebun bunga. Di dalam kebun bunga Pak Ahmad terdapat bunga mawar, bunga melati, dan bunga matahari. Pak Ahmad memetik 2 bunga mawar dan 2 bunga melati dan 2 bunga matahari. Selanjutnya, bunga yang telah dipetik itu ditunjukkan kepada para pembeli bunga. Tentukan sampelnya. Berdasarkan soal yang telah saya bacakan tadi, dapat kita ketahui bahwa populasinya adalah seluruh bunga yang ada dalam kebun bunga Pak Ahmad, yaitu bunga mawar, bunga melati, dan bunga matahari. Sedangkan untuk sampelnya adalah jumlah dari bunga yang dipetik oleh Pak Ahmad dan ditunjukkan kepada para pembeli bunga, yaitu sampel dari bunga mawar yaitu 2 bunga mawar, sampel dari bunga matahari yaitu 2 bunga matahari, dan sampel dari bunga melati yaitu 2 bunga melati yang akan ditunjukkan oleh Pak Ahmad kepada
para pembeli setelah dipetik oleh Pak Ahmad tadi. Ya. Oke, yang berikutnya mengenai teknik sampling. Jadi teknik sampling itu adalah cara-cara dalam pengambilan sampel, dan teknik sampling sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada probability sampling, dan yang kedua ada non-probability sampling. Dan probability sampling itu sendiri dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada systematic random sampling, yang ketiga ada stratified random sampling, yang keempat ada cluster sampling, dan yang kelima ada multi-stage sampling. Kemudian untuk non-probability sampling, yang pertama ada purposive sampling, yang kedua ada accidental sampling, yang ketiga ada quarter sampling, yang keempat ada snowball sampling, dan yang kelima ada sample jenuh. Jadi kita akan membahas materi-materi ini. Untuk yang pertama mengenai probability sampling. Jadi tadi kan sudah katakan bahwa probability sampling itu yang pertama terdiri dari simple random sampling. Jadi simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah teknik penarikan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Jadi cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Jadi misalnya ketika kita menggunakan teknik ini, kita pastikan kalau kita telah memiliki daftar nama dari setiap populasi yang ada. Untuk sebagai contohnya, kita ingin mengambil 20 sampel dari 50 orang. Jadi setelah kita membuat undian, kita ambil sampel pertama, kemudian nama tersebut dikembalikan lagi dan diambil sampel kedua, dan untuk menjaga agar dia probabilitasnya itu tetap sama. Jadi pertama kita mendata dulu untuk 50 orang, kemudian kita mengambilnya sebanyak 20 kali terhadap 50 data yang telah kita data. Kemudian yang kedua mengenai systematic random sampling. Jadi dengan metode ini pengambilan sampel tidak seacak sebelumnya. Jadi teknik ini digunakan dengan menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Langkah pertama adalah kita mengurutkan populasi terlebih dahulu, kemudian kita mencari interval dengan membagi jumlah populasi dengan sampel yang dibutuhkan. Untuk sebagai contoh, misalnya populasi yang diincar berjumlah 50 orang, dan kita cuma hanya mengambil 10 sampel saja. Jadi untuk menentukan intervalnya 50 dibagi dengan 10 untuk orang sampel. Jadi hasilnya adalah 5. Berarti sampel yang kita harus ambil yaitu data ke-5, data ke-10, data ke-15, dan seterusnya. Dan ini sebagai gambar ada 9 orang. Jadi kita ingin mengambil 3 sampel saja. Jadi 9 dibagi menjadi 3. Jadi data yang kita ambil yaitu data ke-3, data untuk orang ke-6, dan orang ke-9. Nah, yang ketiga adalah stratified random sampling. Jadi stratified random sampling atau sampel acak berstrata didasarkan pada tingkat tertentu. Jadi awalnya peneliti harus mengetahui kesamaan dan perbedaan karakter yang dimiliki oleh setiap populasi. Misalnya kita ingin meneliti tingkat kesejahteraan di kantor A. Jadi kita akan membaginya menjadi tingkat untuk karyawan, untuk manajer tingkat menengah, dan untuk manajer tingkat atas. Jadi kita harus membaginya berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakter. Kemudian yang keempat ada cluster random sampling. Jadi pengambilan sampel cluster dilakukan dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Untuk pembagiannya dapat didasarkan pada lokasi, usia, jenis kelamin, dan pada kategori-kategori lain yang setara. Jadi untuk pengambilan sampel dilakukan dengan 3 cara, yaitu single state cluster, yaitu peneliti secara acak kita menentukan kelompok mana yang menjadi sampel sehingga ada beberapa kelompok yang tidak mendapatkan kesempatan. Kemudian yang kedua ada two stage cluster, yaitu kita sebagai peneliti harus memilih kelompok secara acak terlebih dahulu. Kemudian kita menarik sebuah sampel random dari data-data yang telah kita pilih. Kemudian yang berikutnya systematic clustering, ini mirip dengan systematic random sampling. Jadi semua elemennya itu kita urutkan, kemudian kita
ambil berdasarkan interval yang akan kita butuhkan. Nah, yang kelima, yang terakhir, yakni multi-stage sampling. Jadi metode ini adalah gabungan dari Stratified cluster dan simple random sampling. Jadi biasanya multi-stage sampling dilakukan kepada populasi yang jumlahnya sangat besar, misalnya untuk sensus penduduk. Jadi langkah-langkahnya kita bagi populasi menjadi beberapa kelompok atau beberapa bagian. Jadi setelah itu kita bagi lagi menjadi subkelompok atau strata. Kemudian berdasarkan kesamaan, dan pembagiannya itu berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Sehingga proses pembagian dapat dilakukan 3 kali atau beberapa kali. Nah, setelah kita membaginya, kita dapat menarik kesimpulan dari setiap kelompok. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang non-probability sampling. Yang pertama, purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik non-probabilitas yang sering digunakan karena kemudahannya. Jadi, teknik ini atau teknik purposive sampling merupakan teknik yang digunakan oleh banyak orang karena teknik ini sangat mudah untuk digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Nah, langkah awal yang harus dilakukan dalam teknik purposive sampling adalah menentukan kriteria sampel yang sesuai dengan penelitian. Jadi, pada awalnya peneliti harus menentukan kriteria-kriteria yang sesuai dengan sampel agar penelitian tersebut dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal atau lebih valid. Contohnya, kita ingin meneliti penyakit cervix. Nah, kriteria terdiri dari pasien yang kanker cervix, rentang usia misalnya 18 sampai 30 tahun, serta sudah memiliki suami. Pastikan semua sampel memenuhi kriteria tersebut agar penelitian lebih valid. Jadi kesimpulan dari teknik purposive sampling yaitu teknik ini lebih mudah digunakan dalam melakukan suatu penelitian dan juga dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling, peneliti harus menentukan kriteria sampel yang sesuai agar penelitiannya dapat dilakukan dan menghasilkan hasil yang lebih valid. Yang kedua yaitu accidental sampling. Teknik penarikan sampel ini biasanya dilakukan tanpa sengaja. Jadi dalam teknik penelitian accidental sampling ini dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan bebas, atau cara ini cocok untuk penelitian yang sifatnya umum. Jadi tidak terpaku pada tempat-tempat tertentu atau memiliki ciri-ciri khusus, tetapi sifatnya umum, dapat kita lakukan dimanapun. Contohnya yaitu ketika seseorang ingin mengukur kepuasan warga Jakarta kepada fasilitas transportasi. Jadi peneliti bisa berjaga di sekitar stasiun dan halte, kemudian menanyai orang-orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Jadi accidental sampling juga cocok untuk mendapatkan sampel yang langka. Misalnya peneliti ingin mengetahui penyakit lupus yang jarang diderita orang. Kesimpulan dari accidental sampling yaitu teknik ini dapat dilakukan dengan sengaja, yaitu dimanapun, kapanpun, dan juga teknik ini sifatnya umum. 3. Kuota sampling. Jadi kuota sampling bergantung pada kuota yang sudah ditentukan sebelumnya. Peneliti cukup menentukan sampel yang menurutnya representatif atau sampel yang mewakili keseluruhan populasi. Selain itu, proporsi dari jenis data tertentu perlu juga untuk dipertimbangkan. Nah, di sini misalnya dalam sebuah kelas populasinya berjumlah 100 orang. Nah, pertama dari 100 orang ini kita kelompokkan dulu ke dalam subgrupnya berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini peneliti
menentukan jatah masing-masing subgrup itu wanita 40% dan laki-laki 60%. Nah, setelah itu karena peneliti menggunakan kuota sampling, maka peneliti sudah menentukan kuota yang diinginkan, yaitu di sini diinginkan kuotanya sebanyak 10 orang. Jadi diambil proporsi jenis kelaminnya harus setara. Jadi sampel yang diambil itu 4 wanita dan 6 orang laki-laki. Selanjutnya, snowball sampling. Jadi snowball sampling dikenal pula dengan sebutan bola salju. Cara melakukannya adalah dengan menemukan sampel pertama. Jadi di sini kita lihat ini adalah orang pertama. Nah, setelah itu orang pertama ini menentukan orang kedua, yaitu ini, dan dia memilih orang yang lainnya. Dan setelah itu dari orang tersebut dipilih lagi orang lain yang nantinya akan berlanjut secara terus sampai kebutuhan survei terpenuhi. Biasanya snowball sampling ini digunakan untuk penelitian mengenai hal sensitif dan menyangkut privasi sehingga sulit untuk menemukan sampel yang mau terlibat. Contohnya penelitian tentang penderita HIV atau kaum waria atau transgender dan lain sebagainya. Selanjutnya, sampel jenuh. Jadi sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil. Misalnya, akan diteliti pengaruh vaksin untuk vaksinasi COVID-19. Nah, karena jumlah pasien COVID-19 ada 30 orang, maka seluruh pasien akan dijadikan sampel untuk diteliti. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.